Oke, selamat berjumpa kembali dalam kelas statistika untuk program studi akuntansi bersama saya Kristiana Dananti. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk penyajian data sebagai materi tatap muka pertama. Tujuan pembelajaran untuk penyajian data pada kesempatan kali ini, mahasiswa dapat membuat dan menyajikan data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan. Bahan kajian yang akan kita bahas menunjukkan perbedaan sampel dan populasi, kemudian bagaimana kita dapat mengatur data, mengubah data menjadi informasi yang berguna, membangun dan menggunakan data larik, membangun dan menggunakan distribusi frekuensi relatif, dan distribusi kumulatif. Membuat grafik distribusi frekuensi dengan histogram, poligon, dan ogive, serta membuat diagram lingkaran. Saudara mahasiswa yang saya kasihi, pertama kita membahas dulu perbedaan sampel dan populasi. Mungkin sudah ada yang tahu bahwa populasi adalah seluruh objek observasi yang memiliki karakteristik yang sama. Sedangkan sampel merupakan bagian anggota populasi yang diambil untuk diamati karakteristiknya, yang selanjutnya kesimpulannya digunakan untuk membuat kesimpulan populasi. Kalau digambarkan seperti gambar pada slide tersebut. Jadi target populasi itu keseluruhan objek yang diamati, sedangkan sampel adalah bagian atau anggota dari populasi itu sendiri. Bagaimana kita dapat mengatur data? Agar data dapat bermanfaat, observasi harus diorganisasi agar kita dapat memilih pola dan menghasilkan kesimpulan logis. Ahli statistik memilih observasi mereka sehingga semua kelompok yang relevan terwakili dalam data. Contoh, untuk menentukan pasar potensial suatu produk baru, analis mungkin mengambil 100 konsumen dalam sebuah area geografis. Analis harus memastikan bahwa kelompok harus mengandung orang-orang yang merepresentasikan variabel seperti tingkat pendapatan, jenis kelamin, umur, pendidikan, dan sebagainya. Data dapat diperoleh dari laporan aktual, data penjualan. Data selanjutnya disusun dalam tabel, grafik, histogram, diagram agar lebih mudah untuk dianalisis polanya. Mengubah data menjadi informasi yang berguna. Pertama, data yang dikumpulkan baik dari sampel maupun populasi perlu ditata atau diorganisir, disajikan secara sistematis dan rapi sehingga mudah dan cepat dimengerti oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut. Dilihat dari waktu pengumpulan data bisa dibedakan menjadi data cross section. Ini data yang diambil pada saat satu waktu tertentu dengan melibatkan banyak objek. Kemudian yang kedua data time series, ini data yang diambil dari waktu yang 2 waktu atau lebih, jadi waktunya itu banyak, biasanya data historis untuk satu objek tertentu. Kemudian panel data, ini gabungan antara cross section dengan data time series. Asumsi petunjuk, data belum tentu informasi dan memiliki lebih banyak data tidak selalu menghasilkan keputusan yang lebih baik. Contoh, pengamatan terhadap nilai matematika dan statistika 20 mahasiswa menunjukkan hasil sebagai berikut. Tabel 1, ini judul tabelnya ya, tabel 1 yaitu nilai matematika dan statistika 20 mahasiswa. Nah, data ini sudah disusun dalam bentuk tabel, hanya masih bersifat larik, jadi belum dikelompok-kelompokkan frekuensinya berapa dan sebagainya. Data ini sudah mewakili informasi tetapi sulit untuk dibaca dan dianalisis lebih lanjut. Untuk itu kita bisa membuat jenis-jenis tabel. Ini contohnya tabel satu arah, itu tabel jumlah penduduk Indonesia menurut provinsi tahun 2017. Ini ada Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, dan ini jumlah penduduknya. Untuk menampilkan tabel, biasanya ada nomor tabel, kemudian judul tabel, kemudian judul kolom,
isi tabel dan sumber dari mana data tersebut diambil. Kemudian tabel dua arah. Tabel dua arah ini menunjukkan deret data yang dua arah. Jadi misalnya di sini rata-rata lama menginap tamu asing di hotel menurut klasifikasi hotel bintang dan non bintang Surakarta dalam hari tahun 2019. Untuk bulan Desember untuk hotel berbintang itu 1,93 hari. Kemudian untuk non bintang itu 1,53 hari. Pada tabel dua arah ini sudah bisa menunjukkan satu perbandingan untuk data hotel berbintang dan hotel non bintang dan seterusnya. Kemudian tabel tiga arah. Tiga arah ini memberikan data informasi tiga variabel. Dalam hal ini jenis kelamin dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk tahun 2017 sampai 2019, kemudian kota yang diamati. Penyajian data bisa dalam bentuk grafik. Ini contoh grafik garis. Kemudian bisa juga dalam grafik batang atau balok, seperti ini contohnya. Kemudian penyajian dalam grafik lingkaran atau disebut juga pie chart. Contoh seperti ini. Lah bagaimana kita bisa menghasilkan penyajian data seperti ini? Juga ini masih ada penyajian dengan gambar atau disebut juga dengan piktogram. Ini contohnya untuk cupcake ini ya. Juga dengan grafik berupa peta. Nah, menyusun data menggunakan data larik dan distribusi frekuensi. Pada tabel 1 data larik ini contoh kasus rata-rata persediaan dalam hari untuk 20 toko serba ada. Datanya seperti ini, sumber dari buku Richard Eleven dan David S. Rabin tahun 94. Nah, data yang bersifat larik yang cukup banyak seperti ini kita kelompok-kelompokkan ke dalam distribusi frekuensi dengan rata-rata data rata-rata persediaan ini ya. Untuk menyusun data seperti tabel 1.3 ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Kita tentukan dulu kelas, kemudian kita kelompokkan berapa frekuensinya, kemudian ini kita gabungkan. Untuk penyusunan kelas kita bisa melihat penyebaran data pada data larik tersebut. Kalau misalnya jaraknya itu kecil, kita bisa menggunakan kelas itu cukup banyak. Tetapi kalau jaraknya itu besar, kita bisa menggunakan data yang kelasnya lebih banyak lagi. Nah, ini distribusi frekuensi kumulatif. Ini untuk distribusi frekuensi kumulatif itu ada frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk frekuensi kurang dari itu artinya data yang besarnya itu kurang dari besaran pada kelas yang disediakan. Jadi untuk data yang besarnya itu kurang dari 2,0 sampai 2,5, di sini karena frekuensinya 1 berarti frekuensi kumulatif kurang dari adalah 1. Kemudian untuk data yang besarnya kurang dari 2,6 sampai dengan 3,1 itu ada 1 dan seterusnya. Kemudian 3,2 sampai dengan 3,7 itu 3. 3 itu dari mana? 1 ditambah 2, data 2,0 sampai 2,5 itu ada frekuensi 1, data 3,2 sampai 3,7 ada 2, sehingga frekuensi kumulatif kurang darinya ada 3 dan seterusnya. Untuk yang frekuensi kumulatif lebih dari ini berarti menunjukkan besarnya data yang
lebih besar dari setiap baris kelas yang ditunjukkan. Sebagai contoh, untuk kelas 2 sampai dengan 2,5 itu frekuensi kumulatif lebih darinya ada 20. Dari mana? Dari frekuensi total yang ada di dalam pengamatan. Berarti pada kelompok data ini besaran rata-rata persediaan dalam hari itu lebih besar dari 2,0 sampai dengan 2,5. Ada 20. Jadi seluruhnya lebih besar dari 2,0 sampai dengan 2,5. Untuk yang lebih dari 2,6 sampai dengan 3,1 itu ada 19. Karena yang besarannya 2,0 sampai 2,5 itu kan kurang dari 2,6. Ada satu frekuensi, sehingga 20 dikurangi 1, jumlahnya 19. Nah, untuk frekuensi ini juga bisa dibuat dalam frekuensi relatif. Ini menunjukkan persentase untuk setiap frekuensi dari total frekuensi yang diamati. Sebagai contoh, untuk kelas 2,0 sampai 2,5 itu frekuensi kumulatif ketemu 0,05. Dari mana? Dari 1/20. Tuh. Kemudian untuk frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari itu caranya sama. Tabel distribusi frekuensi merupakan susunan data dalam sebuah tabel yang diklasifikasi menurut kelas atau kategori tertentu. Menurut pembagian kelasnya dibedakan menjadi distribusi frekuensi kualitatif atau kategori dan distribusi frekuensi kuantitatif atau bilangan. Distribusi frekuensi kualitatif berdasarkan kategori tertentu dan sering digunakan untuk data berskala ukur nominal. Sedangkan distribusi frekuensi kuantitatif berdasarkan kategori dibedakan menjadi distribusi frekuensi kuantitatif kategori data tunggal dan kategori data berkelompok. Selanjutnya, langkah membangun distribusi frekuensi yang sudah saya jelaskan di depan secara detail seperti ini. Pertama, kita tentukan jenis dan jumlah kelas untuk membagi data. Jumlah kelas tergantung jumlah anggota data dan range data yang dikumpulkan. Sebagai aturan, ahli statistik jarang menggunakan kurang dari 6 atau lebih dari 15 kelas. Atau kita bisa menggunakan rumus untuk menentukan jumlah kelas itu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, dengan K adalah banyaknya kelas, N banyaknya data. Hasilnya dibulatkan biasanya ke atas. Karena kita ingin membuat interval kelas memiliki ukuran yang sama, jumlah kelas menentukan lebar kelas. Untuk rumus lebar kelas adalah nilai unit berikutnya setelah nilai terbesar dalam data dikurangi dengan nilai terkecil dalam data dibagi jumlah total interval kelas total. Kemudian kalau lebar kelas sudah ditentukan, kita urutkan poin data ke dalam kelas dan hitung jumlah poin di setiap kelas. Selanjutnya gambar dalam grafik. Nah, ini langkah tekniknya. Untuk tabel 1-2 data larik rata-rata persediaan dalam hari untuk 20 toko serba ada. Tadi datanya seperti ini. Untuk nilai terkecil itu 2,0. Kemudian nilai terbesar 5,5. Maka nilai terbesar berikutnya adalah 5,6. Kita bisa mencari lebar kelas interval, nilai unit tadi rumusnya nilai unit berikutnya setelah nilai terbesar berarti 56 ya, dikurangi nilai terkecil 2,0 dibagi jumlah total interval kelas. Tadi ahli statistik biasanya menggunakan pedoman tidak kurang dari 6. Misalnya kita ambil 6. Nah, untuk kita pakai jumlah total interval kelas 6 berarti 5,6 dikurang 2,0 ketemu 3,6 dibagi 6 sama dengan 0,6. Sehingga jarak setiap kelas nanti lebar intervalnya adalah 0,6. Seandainya kita menggunakan 12 kelas, kita membagi
pembilang yang merupakan selisih dari nilai unit berikutnya setelah nilai terbesar dalam data dikurangi nilai terkecil dalam data dibagi 12, ketemunya 0,3. Nah, ini hasilnya. Distribusi frekuensi rata-rata persediaan dalam hari untuk 20 toko serba ada. Ini kelas intervalnya 6. Kemudian observasinya tinggal dimasukkan berapa frekuensi kemunculannya. Selanjutnya kita membangun histogram. Histogram ini merupakan grafik distribusi frekuensi suatu variabel, bentuknya seperti ini. Sumbu horizontal menunjukkan kelas atau nilai variabel yang diobservasi, sumbu vertikal menunjukkan frekuensinya. Nah, ini yang batang ini menunjukkan jumlah atau frekuensi rata-rata persediaan 20 toko serba ada untuk setiap kelas. Tadi ada 6 kelas, ada yang datanya 0 sehingga ada yang tidak tergambar batang untuk histogramnya. Kemudian untuk poligon ini merupakan grafik distribusi frekuensi bergolongan suatu variabel. Tampilan poligon frekuensi berupa garis yang menghubungkan puncak masing-masing nilai kelas. Jadi bentuknya seperti ini. Selanjutnya untuk gabungan, tadi kalau diagram batang atau histogram kita gabung dengan poligon seperti ini hasilnya. Selanjutnya dari data tersebut kita bisa membangun OGIF. OGIF itu adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan grafik berupa OGIF positif, sedangkan yang disusun dalam bentuk tabel distribusi kumulatif lebih dari grafiknya berupa OGIF negatif. Saudara, untuk membangun baik histogram, poligon maupun OGIF kita bisa menggunakan bantuan Excel atau kita bisa menggunakan bantuan software SPSS yang lainnya, software statistik yang lainnya seperti SPSS. Itu materi penyajian data pada kesempatan kali ini. Untuk detailnya saudara bisa melakukan tanya jawab di forum diskusi pada laman pembelajaran di kampus atau menggunakan Google Classroom yang sudah kita buat untuk mata kuliah statistik. Demikian yang bisa saya bagikan. Akhir ini persiapan membuat OGIF-nya, diagram lingkaran. Nah, sebelum mengakhiri ada tugas mandiri yang bisa saudara kerjakan untuk latihan. Ini di materi PPT ini nanti saya bagikan melalui Google Classroom yang bisa saudara akses. Dikumpulkan paling lambat Kamis 8 April 2021 pukul 23.59. Ini berlaku untuk semua peserta kuliah statistika program studi akuntansi kelas A, B, dan C. Terima kasih.